Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian keluarga besar DSCM. Selamat datang dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bulan ini, bulan Agustus adalah bulan pengajaran. Adalah saatnya saudara dan saya untuk meningkatkan dan memberikan waktu untuk kita banyak belajar firman. Membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab firman Allah sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah apa yang kita dengar ini berbicara tentang firman Allah? Firman Allah yang disediakan oleh Allah sendiri, yang akan menjadi terang bagi jalan kita, yang akan menjadi pelita bagi kaki kita, dan bahkan akan bekerja untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan kita. Inilah saatnya kita memanfaatkan bulan Agustus, bulan pengajaran, untuk lebih banyak kita memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bawah. Agar sungguh kita mendapatkan satu imunitas rohani yang semakin mantap dalam menghadapi goncangan, tantangan kehidupan yang dirasakan semakin sukar pada hari-hari ini. Sebab firman Tuhan dalam ayat yang ke-12 dan 13 dinyatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hanya firman-Lah yang akan melingkupi kita, menuntun kita, memperlengkapi kita, memperbarui kehidupan kita. Maka percayalah, apa yang disediakan oleh Allah di bulan Agustus sebagai bulan pengajaran, inilah kesempatannya untuk lebih banyak saudara mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Nikmatilah kasih dan anugerahnya sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara dan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Bagi Ibu Bapak yang ada di Gedung Pondok Daud mengikuti ibadah onsite maupun yang mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Diaspora dan radio Sejahtera FM. Mari bersama-sama saya mengundang bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan membaca bagian Alkitab dari surat Paulus kepada saudara kekasih kita atau hambanya Titus pasal yang kedua ayat 12 dan ayat 11 dan ayat 12. Bersama-sama kita membaca ayat ini. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia supaya sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jadilah ibadah kami selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas pengurapan Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya. Terus dianugerahkan bagi kami para hamba-Mu yang ada di altar yang kudus ini bersama seluruh umat dan jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah secara ragawi maupun online. Bapa, kami yakin dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, melawat kami Tuhan, bahkan menuntun menyertai rangkaian pelayanan dan ibadah kami. Kami bersyukur dan terima kasih bagi worship leader singer maupun tim musik serta paduan suara yang akan mempersembahkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan lewat pemberitaan firman. Bersama seluruh umat dan jemaat Tuhan yang sudah siap untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terpujilah Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin dan berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pastikan kita tetap sehat, semangat, dan sukacita.
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kami tampil beda tim paduan suara pagi ini karena kami mempersiapkan diri memulai peringatan Hari Kemerdekaan yang sebentar lagi kita peringati pada tanggal 17. Dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, jemaat kami ajak untuk merenungi betapa luar biasanya karya Tuhan. Marilah kita semua renungkan bersama dengan pujian kami sebelum jagat raya dibentuk. Tuhan memberkati. Jauh sebelum jagat raya tercipta, Dia Tuhan kita telah merancangkan Indonesia yang mulia, gilang dan cemerlang. Amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan dong, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Shalom keluarga besar DSJM dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, baik yang mengikuti secara onsite di Gedung Pondok Daud
maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, di jalan, yang mengikuti ibadah ini secara online maupun secara streaming radio, saya mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian sebagai rasa ungkapan syukur kita atas negeri tercinta kita Indonesia. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Dia hadir di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, boleh sama-sama ya. Haleluya. Bersama-sama katakan, kami umat merendahkan diri, sujud dan berdoa pagi hari ini. Katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Hanya oleh anugerah-Mu saja Tuhan. Ampuni negeri bangsa kami Indonesia. Oleh anugerah-Mu, mari pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa.
Tuhan sendiri saja katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Katakan, Bapa. Ini kami Tuhan sujud berdoa, rendahkan diri kami. Kami berdoa berdiri bagi bangsa kami, Indonesia tercinta. Mari panggil dia, katakan, Tuhan ampunilah. Kau dengar seruan hati doa umatmu Tuhan. Katakan bersama. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Gembala, mari bersehati. Naikkan doamu atas bangsa tercinta.
kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin. Dipenuhi. Mari keluarga besar DSM sekali lagi kita naikkan doa kita melalui pujian ini bersama, katakan biar belas kasihan-Mu, biar belas kasih. Kami mengangkat tangan kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Ya mata karabasi, ya mata karabasi. Oh, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Hati kami hancur. Ya mata karabasi, ya mata karabasi. Untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi, sampai seluruh Surabaya, sampai seluruh Surabaya, sampai seluruh Indonesia. Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, lebih lagi dahsyat, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kemuliaan-Mu atas Indonesia. Yang percaya bersama saya katakan amin. Sekali lagi boleh dong kasih sorak-sorai. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit keluarga besar DSM. Nyatakan firman Tuhan, kebenarannya. Haleluya. Bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Sekali lagi mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Suara besar haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Dialah Raja segala raja. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Tuhan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteduh, semua mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati Hari Proklamasi, di mana Indonesia, negara tercinta kita, menyatakan kemerdekaannya. Untuk itu, mari saya mengajak bersama-sama di kesempatan hari ini, saat ini, kita datang sujud rendahkan diri, kita berdoa. Bersama-sama kita melepaskan berkat, melepaskan damai atas negeri tercinta kita, Indonesia. Amin. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Melalui pujian ini bersama-sama kita katakan shalom atas Indonesia. Shalom untuk negeriku tercinta. Katakan Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Dari awal ya. Katakan doa. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Mari katakan shalom. 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 Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Sekali lagi katakan shalom. 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 Diberkati pulau-pulau dari utara, selatan, timur, dan barat. Shalom. Shalom. Indonesia. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama ya. Katakan shalom sambil bangkit berdiri, katakan shalom. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, penyertaanmu terhadap Indonesia, bangsa dan negeri kami ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh aktivitas bangsa dan negara kami di seluruh negeri Indonesia ini. Kiranya kuasa dan darah Tuhan Yesus
menyertai, mengalir, dan melawat bangsa kami, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa memuji-muji Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Indonesia, secara khusus yang akan merayakan hari ulang tahun ke-77. Dengan kasih anugerah Tuhan, Tuhan membawa bangsa ini menuju pada jalur kemajuan dan pertumbuhan yang semakin baik dan benar. Terima kasih Tuhan, juga menyerahkan perekonomian Indonesia yang walaupun ada dalam tekanan krisis global dan masih dapat bertahan dalam kondisi perekonomian secara nasional. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami di Indonesia untuk dapat bekerja sama sehingga kemakmuran bangsa tercapai dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga buat agenda-agenda politik luar negeri kami, khususnya pemerintah Indonesia di tingkat pusat yang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah perhelatan G20 di Bali. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai semua proses persiapan dan keamanan secara nyata dan berhasil. Tuhan menyatakan kedaulatan Tuhan dan Indonesia dinyatakan berhasil sebagai presidensi G20. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kiranya anugerah Tuhan yang luar biasa bekerja di dalam setiap hati kami. Dan kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan kami juga akan mendengar sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman yang akan disampaikan bagi kami membuat mata hati kami terang dan kami mengerti kehendak Allah dan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang sekarang ini ada di kota Jombang untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan di sana. Tuhan memberkati perjalanannya, Tuhan memberkati segala sesuatu yang diupayakan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di sana. Damai sejahtera Tuhan, lawatan kuat dan kasih Tuhan menyertai, membimbing dan memberikan keberhasilan di dalam pelayanan di Jombang itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berdoa bagi Wakil Gembala Sidang kami Bapak Erlangga Dharma. Tuhan berikan roh hikmat dan pewahyuan agar di dalam melayani dan mengawal pekerjaan pelayanan Tuhan, hamba-Mu ini mendapatkan tuntunan, petunjuk yang sempurna. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, dan berkati kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga jemaat di SCM yang dengan setia selalu datang beribadah di tempat ini. Kiranya didapati di antara mereka semakin bertumbuh dan memiliki antusiasme dalam mengenal Allah melalui kuasa Injil. Dan mereka di dalam hidupnya selalu dipimpin oleh Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman setiap harinya sampai setiap mereka ditemukan tak bercacat dan tak bercela. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi, khususnya hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai, yaitu Bapak Simon Sukoco. Dalam nama Yesus, segala sesuatunya baik karena kasih anugerah Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sujud
melayati semua, melayati semua, sekali lagi melayati semua, melayati semua. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tidak secara kebetulan kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Di bulan pengajaran ini Tuhan, kami mau lebih sungguh lagi untuk belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Dan kehidupan kami akhirnya boleh berdampak dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami untuk menerima benih firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus-Mu yang melawat kami semuanya di tempat ini Tuhan. Terlebih melawat ruangan hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh-Mu dan kuasa-Mu bekerja secara luar biasa Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami, kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami dan percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita boleh beribadah di tempat ini, itu karena anugerah, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Shalom juga bagi yang mengikuti ibadah lewat YouTube, lewat Radio Sejahtera. Salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, di bulan pengajaran ini kita akan belajar satu hal yang saya beri judul pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus ini gereja kita menetapkan sebagai bulan pengajaran seperti yang disampaikan dalam pesan Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma. Bulan Agustus ini adalah bulan pengajaran. Sebagai murid Kristus, kita harus semakin rajin dalam belajar akan firman Tuhan, supaya kita ini semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Tuhan Yesus itu, kemudian bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, kemudian bagaimana keberadaannya. Ketika kita ini makin belajar, kita akan tahu, kita semakin mengenal Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu adalah guru yang sangat kreatif, seringkali dalam berbagai pengajarannya menggunakan metode bagaimana menjelaskan tentang kerajaan Allah, bagaimana menjelaskan tentang kebenaran, bagaimana tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah, bagaimana kehidupan yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu, seringkali Tuhan Yesus ini menggunakan perumpamaan dalam mengajar murid-muridnya. Di beberapa kesempatan Tuhan Yesus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan, sebagai perlambangan untuk menjelaskan tentang konsep dalam pengajarannya kepada para pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari pohon ara di dunia ini, menurut ahli botanikal itu kurang lebih ada 30 jenis lebih pohon ara, Bapak Ibu. Tapi dalam Alkitab kita pelajari ada 2 jenis. Yang pertama adalah Ficus carica, yaitu pohon ara biasa,
Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya Ficus sycomorus, itu pohon ara yang besar, di mana Sakeus ini pernah naik ke pohon itu untuk melihat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kronologis Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini, mari kita baca dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saya bacakan dalam Matius kisah yang sama, Bapak Ibu, Matius 21 ayat 17 sampai 19. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu, kisah ini menceritakan Tuhan Yesus dalam satu perjalanan, mungkin perjalanan itu agak jauh, dia merasa lapar, kemudian dia menghampiri pohon ara. Dilihatnya pohon ara itu dari jauh kelihatan daunnya lebat, kelihatan begitu indah. Tapi ketika didekati pohon itu tidak ada buahnya. Ketika diteliti ternyata di pohon ara itu tidak ada tanda-tanda apapun juga, tidak ada apa-apanya seperti dalam Alkitab. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir atau pernah ditanyai, loh Tuhan kok lapar, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu pernah ditanyai dari kisah ini, lah Tuhan kok enggak tahu? Wong pada saat itu loh bukan musim buah ara. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Amin, Bapak Ibu. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dunia dalam misinya untuk menyelamatkan umat manusia, berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya, lalu mati pada hari yang kemudian mati tidak selesai Bapak Ibu, mati titik, tapi bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tidak hanya itu, setelah dia naik ke surga, dia mengirim Roh Kudusnya, mengutus Roh Kudusnya untuk mendampingi kita supaya kita ini tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Ini adalah rencana besar Allah karena kasih-Nya kepada kita semua. Amin, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus ini adalah dia 100% manusia, 100% Allah. Jadi dia bisa merasakan bagaimana sebagai manusia, kemudian dia bisa merasa lapar dan bisa melakukan berbagai aktivitas sebagai manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Allah itu tidak bisa menjadi manusia, itu berarti bukan Allah yang sejati. Karena Allah itu punya kuasa yang tidak terbatas, dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, tidak dapat dibatasi baik ruang dan waktu, karena dia punya kuasa yang luar biasa, dia punya kuasa yang tidak terbatas. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam kisah ini, Tuhan Yesus ini menghampiri pohon ara. Seharusnya pohon ara itu memiliki buah, namun tidak ditemukan pohon ara itu. Terlebih pada saat itu Alkitab menceritakan bahwa itu bukan musim buah ara. Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan Yesus ini mencari buah ara yang belum pada musimnya? Kemudian
apakah tidak tahu pada saat itu belum musim buah ara? Kok katanya maha tahu? Mari kita pelajari lebih lanjut Bapak Ibu, bulan ini bulan pengajaran, kita harus banyak belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan itu lewat sebuah kisah, lewat sebuah cerita, lewat perkataan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dalam menyampaikan perumpamaan, ada sebuah peristiwa, ada seorang yang itu biasanya menceritakan. Tapi kali ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan lewat perbuatan yang dipraktekkan secara langsung kepada murid-muridnya, supaya murid-murid ini melihat dan semakin mengerti bagaimana keberadaan Tuhan Yesus, bagaimana siapa Dia. Bapak Ibu, kita harus tahu Bapak Ibu, dalam pohon ara ini ada kuncup, ada bakal buah. Dari gambar ini Bapak Ibu, ini kemudian ini buah ara, Bapak Ibu, buah ara ini bisa dimakan. Kemudian ini adalah siklus pertumbuhan pohon ara. Kita harus tahu Bapak Ibu, ada siklus suatu pertumbuhan pohon ara sudah menjadi pohon ini. Di masa bulan pertama itu masih belum tumbuh apapun, bulan kedua dan bulan ketiga itu ada mulai masa tumbuh kuncup, bulan Februari, bulan Maret. Bulan keempat, bulan kelima itu tumbuh daun-daunnya mulai tumbuh. Di situ dibarengi dengan bakal buah, dengan adanya kuncup ini, Bapak itu menandakan bahwa pohon ara itu akan berbuah pada tahun itu, Bapak Ibu. Kemudian masa panen buah ara itu pada bulan yang ke-6, bulan Juni, dan bulan yang ke-8, ada 2 masa panen Bapak Ibu. Panen pertama bulan 6, panen kedua bulan 8. Kemudian setelah masa panen kedua, bulan 9 itu daunnya mulai berguguran, bulan ke-10, ke-11, ke-12, sampai Januari, bulan-bulan kembali lagi ke siklus itu, lalu kembali lagi masa kuncup, siklus itu berputar terus-menerus Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini kita tahu pada saat Tuhan Yesus melihat pohon ara itu, Dia tidak menemukan apa-apa. Tuhan Yesus tidak mencari buah ara, buah ara kelihatan tidak ada buahnya, tetapi lebih mendekat, Dia meneliti, ternyata tidak ada sesuatu yang didapatkan. Harusnya pada saat itu bulan keempat, itu harus ada buah yang kecil-kecil, bakal buah, kalau di dalam bahasa Arab di Israel itu namanya tats, yaitu tats itu harus kelihatan pada saat itu, Bapak Ibu, mestinya kelihatan pada saat itu. Tapi ternyata di pohon ara itu tidak kelihatan sama sekali, tidak ada buah awal yang muncul. Padahal daunnya ini lebat, berarti pohon itu sepanjang tahun itu tidak akan berbuah. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya kalau pohon seperti ini pasti dalam tahun itu tidak akan menghasilkan buah. Makanya pohon itu tidak berguna, kemudian dikutuk menjadi kering dan akhirnya mati. Bapak Ibu, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini antara lain, yang pertama Bapak Ibu, pohon ara itu harus menghasilkan buah. Ciri awal pohon ara yang berbuah itu harus ada teks, yaitu seperti kuncup yang saya katakan tadi. Tumbuhnya kuncup itu menandakan bahwa dalam tahun itu sebuah pohon ara itu akan menghasilkan buah, akan bisa panen sesuai dengan proses yang biasanya terjadi. Pohon ara dalam siklus awal pertumbuhan, sesudah dia panen kedua, itu pasti mengalami kegersangan di mana daunnya itu mulai berguguran, Bapak Ibu. Kemudian siklus masuk melalui masa mau panen, setelah daunnya berguguran itu tumbuh kuncup. Itu menandakan bahwa pohon ara itu
akan menghasilkan buah diawali dengan adanya kuncup, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pohon ara yang tumbuh kuncup, berarti ada satu hal yang positif dalam pohon ara itu, menandakan bahwa pohon ara itu akan berbuah, akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Ketika ada satu kuncup kecil dalam kehidupan kita, ketika kita ini mulai percaya kepada Tuhan, ada satu kuncup kecil yang muncul dalam kehidupan kita, berarti dalam kehidupan kita ini ada satu perubahan. Mungkin masa lalu kita gelap, mungkin karakter kita ini tidak baik dulunya, Bapak Ibu. Mungkin dulunya kita ini orang yang mementingkan diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, seharusnya kita ini berubah. Barangkali kita belum berubah secara luar biasa, kita belum bisa berubah secara spektakuler. Setidaknya ada kuncup-kuncup perubahan yang muncul di dalam kehidupan kita. Itu menandakan bahwa di dalam kehidupan kita pada nantinya akan berbuah lebat dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki setiap kita pengikutnya sebagai murid Kristus, kita harus mengalami pertumbuhan yang benar. Seperti pohon ara di awal siklusnya tadi saya jelaskan dari bulan keberapa bagaimana, bulan keberapa bagaimana. Seperti pohon ara yang memulai awal siklusnya, dari gugurnya daun-daun itu sesudah panen kedua, Bapak Ibu, maka kita pun harus menggugurkan manusia lama kita menggugurkan karakter-karakter lama kita, kehidupan lama kita, dosa-dosa lama pun kita harus gugurkan, dan segala kedagingan kita itu harus kita gugurkan sebelum kita memasuki proses awal yang pada akhirnya menghasilkan buah. Nah, tanda kuncup-kuncup di pohon ara yang gersang, itu menandakan ada tunas baru yang muncul, Bapak Ibu. Itu menandakan kehidupan kita. Ketika kita ini mau memperkenankan Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita, ketika kita ini memperkenankan Tuhan Yesus memperbarui kehidupan kita, pada akhirnya kehidupan kita akan menghasilkan buah pada waktunya, dan buah yang kita hasilkan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin melihat proses pertumbuhan kita ini pertumbuhan yang benar. Kita prosesnya benar lebih dulu baru menghasilkan buah. Bukan sebaliknya seperti pohon ara yang dihampiri oleh Tuhan Yesus, kelihatannya buahnya lebat, kelihatannya indah. Tapi ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada apapun juga yang bisa menghasilkan buah nantinya. Tidak ada tanda-tanda yang akan menghasilkan buah. Bapak Ibu, kita harus bisa bertumbuh secara benar, Bapak Ibu. Kita harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Antara lain menghasilkan yang pertama buah pertobatan. Lukas 3 ayat yang ke-8 dikatakan di situ. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita bertobat harus ada buah yang dihasilkan. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan kita menjadi manusia biasa-biasa saja, kita harus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita harus mengalami metanoia. Metanoia mengalami perubahan. Mungkin dulu kita berjalan ke arah sana menjauh dari Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita berbalik dari jalan yang lama menuju ke jalan yang baru, hidup ke arah Kristus, hidup ke jalan yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, metanoia. Mungkin Bapak Ibu pada waktu SMP atau SMA pernah diajar yang namanya metamorfose. Ada perubahan bentuk, Bapak Ibu. Dari ulat
akhirnya menjadi kupu-kupu, bagaimana prosesnya mengalami perubahan. Kita tahu ulat berjalan pelan-pelan, sesuatu yang menjijikkan. Mungkin Bapak Ibu lihat ulat itu sesuatu yang jijik, Bapak Ibu. Dalam bahasa Jawanya gilo mungkin, lihat ular Bapak Ibu. Itu menggambarkan kehidupan lama kita. Orang melihat mungkin merasa jijik, merasa gilo kehidupan lama kita. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, masuk melalui masa perenungan, ulat itu akhirnya menjadi kepompong, masuk masa perenungan yang mendalam. Setelah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, harus mengalami perubahan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Kepompong itu akhirnya setelah sekian lama pecah, menjadi kupu-kupu yang indah. Setiap orang melihat kupu-kupu yang indah itu pasti mengagumi karena warna-warni yang luar biasa. Demikian pula kehidupan kita, Bapak Ibu. Dari yang jijik akhirnya menjadi sesuatu yang indah, menyukakan hati semua orang. Terlebih ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memperlengkapi dengan kehidupan kita, dengan karunia, dengan talenta, untuk memperlengkapi pelayanan kita mungkin, untuk melengkapi kehidupan kita, dan pada akhirnya kehidupan kita bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk mempermuliakan namanya. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Seperti kupu-kupu itu, dari sesuatu yang jijik, masuk masa perenungan, menjadi kepompong, Bapak Ibu. Kemudian menjadi dari ulat, kemudian kepompong menjadi kupu-kupu yang indah dan berdampak. Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman sehingga tanaman itu bisa menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Demikian kehidupan kita ketika kita juga diperlengkapi oleh Tuhan. Pada akhirnya kehidupan kita pun menghasilkan buah yang mempermuliakan namanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dari ulat yang mengalami keterbatasan, jalannya pelan-pelan, kupu-kupu dibekali hal yang luar biasa, dia daya jangkaunya bisa lebih jauh lagi, bisa terbang ke sana kemari, ke tempat yang lebih tinggi. Itu gambaran kehidupan kita ketika dipakai Tuhan, ketika diperlengkapi, ditambahkan karunia dan talenta, kita pun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi ada buah pertobatan yang kita hasilkan, ada perubahan karakter, ada perubahan gaya hidup, ada pola pikir yang semakin berubah, Bapak Ibu, makin disempurnakan, makin seperti Kristus, dan akhirnya memiliki karakter Kingdom of God. Bapak Ibu, kehidupan kita mengalami perubahan yang mempermuliakan namanya. Lalu yang kedua, menghasilkan buah roh, seperti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sekalipun kita ini mengalami masa gersang, Bapak Ibu, seperti pohon ara tadi, setelah buah yang kedua, masa panen yang kedua, ada masa-masa yang gersang, Bapak Ibu. Ketika kuncup itu mulai hadir setelah melalui proses, maka Kristus akan bersukacita melihat kuncup-kuncup yang muncul di dalam kehidupan kita, karena melihat di dalam kehidupan kita pasti akan panen, pasti akan menghasilkan buah tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sebagai murid Kristus, kita ini harus menghasilkan buah. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan di situ, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi sebagai murid Kristus kita dituntut bukan menjadi murid yang biasa saja, tetapi kita harus menjadi murid
yang bisa menghasilkan buah yang banyak. Bukan cuma buah yang sedikit, tapi buah yang banyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, momen kita saat ini adalah momen di bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus nanti kita memperingati kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-77, Bapak Ibu. Kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita ini semua adalah bagian dari negeri ini. Kita harus menjaga negeri ini bagaimana tetap aman, tetap maju, tetap tumbuh, berkembang, Bapak Ibu, tidak mengalami kemunduran. Kita harus mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Kita harus peka dengan keadaan bangsa ini, tidak peduli kita dari berbagai macam suku apapun juga, kita ini adalah bagian dari Indonesia, kita harus memajukan bangsa ini. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tidak hanya cukup mendoakan saja bagi bangsa ini, berdoa memang harus, jangan jemu-jemu berdoa buat bangsa kita, buat kemajuan bangsa kita, buat pemulihan bangsa kita dalam berbagai hal, Bapak Ibu. Terlebih lagi kita harus melakukan sesuatu buat bangsa ini. Mungkin kita belum bisa melakukan sesuatu yang besar, belum bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi setidaknya ada buah yang kita hasilkan sebagai murid Kristus untuk kemajuan bangsa ini, Bapak Ibu. Ada kuncup kecil yang nampak dari kehidupan kita untuk bisa memajukan bangsa ini. Mungkin kita saat ini digerakkan untuk membantu mereka yang kekurangan melalui sembako, mungkin melalui bidang diakonia yang ada di gereja. Hari-hari ini karena masa pandemi kemarin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, kemudian belum lagi yang mengalami masalah, ada yang di PHK. Bantuan kita bisa meringankan beban mereka yang membutuhkannya, kemudian bisa membantu masyarakat yang kekurangan, ini meringankan beban masyarakat. Mungkin ada yang sebagian digerakkan untuk membantu SPP, uang sekolah, anak-anak yang membutuhkan, atau mengambil anak asuh untuk menyekolahkan, Bapak Ibu. Ini jangan kita berpikir hanya meringankan beban orang tuanya saja, tetapi lebih dari itu, sebenarnya kita ini membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dalam hal apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik, hasilkan buah buat bangsa ini, Bapak Ibu. Kita boleh berbangga, gereja kita pun berperan aktif dalam hal ini. Ada sekolahan, ada Shining Star, ada bidang diakonia yang membantu mereka yang kekurangan, ada yang membantu SPP kepada anak-anak yang membutuhkan. Semua ini Bapak Ibu punya peran yang luar biasa. SPP ini membantu anak-anak yang kurang mampu dalam studinya. Ini adalah ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa supaya generasi-generasi penerus ini, generasi-generasi yang bisa menjadi generasi yang maju, yang mengikuti perkembangan teknologi yang sedang ada berkembang di dunia saat ini, kemudian menjadikan anak-anak yang pandai, menjadikan manusia dengan manusia yang sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tidak kalah dengan negara lain dan nantinya bisa memajukan bangsa ini. Mari Bapak Ibu, kita hasilkan buah yang manis buat bangsa ini, kita berkarya buat bangsa ini, kita turut membangun bangsa ini sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, menjadi saksi Kristus dimanapun juga kita berada, apapun keadaan kita, apapun profesi kita, mari kita semua turut memajukan bangsa Indonesia sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kita pelajari dari perikop yang kita baca tadi, yang tidak berbuah
akhirnya menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, inilah hukum kehidupan, ini juga adalah prinsip ilahi. Sesuatu yang tidak berguna pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Contoh Bapak Ibu, lilin ini berguna untuk sebagai alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan cahaya sehingga bisa menerangi. Kita tahu garam itu berfungsi untuk mencegah pembusukan, kemudian dia bisa memberikan cita rasa pada makanan, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika lilin ini tidak bisa dipakai, mungkin lilin itu kita sudah nyalakan dengan korek api, kok enggak bisa nyala ini lilin ini. Mungkin sumbunya rusak, ataupun lilin itu sudah tidak bisa dipakai karena rusak. Pada akhirnya dibuang, Bapak Ibu. Demikian pula garam. Ketika kita tidak bisa memakai garam itu, garam ini kok tidak bisa asin, akhirnya pun dibuang menjadi tidak berguna. Dalam perikop yang kita baca tadi, pohon ara itu tidak berbuah, Bapak Ibu, tidak menghasilkan buah. Karena pohon ara itu akhirnya tidak berguna, sama Tuhan Yesus dikutuk menjadi kering dan mati, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya begitu saja tanpa alasan apapun, tanpa tujuan. Melainkan Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Allah menciptakan manusia untuk memanggil manusia, untuk melakukan sesuatu panggilan yang jelas. Yaitu yang pertama, Allah memanggil manusia bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu, kita semua tahu apa definisi itu dengan cemar, apa definisi itu dengan yang artinya kudus. Alkitab, firman Tuhan menyuruh kita meninggalkan apa yang cemar dan melakukan apa yang kudus di hadapan Allah. Sebagai manusia, mari kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang diinginkan Allah, kita menghasilkan buah yang baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan hidup di dalam kecemaran, tetapi kita hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah memanggil manusia untuk menyenangkan dan memuliakan Allah dalam kehidupannya. Dalam Roma 15 ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini untuk bisa memuliakan Allah. Kita dapat memuliakan Allah dengan menyembahnya, karena Allah ini menghendaki manusia menyembah roh dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Allah menghendaki manusia menyembah roh dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, kita dapat memuliakan Allah dengan mengasihi sesama kita, karena ajaran dari Tuhan Yesus itu adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kemudian kita dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus dalam memuliakan Allah, karena Allah menghendaki bahwa kehidupan kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Kita dapat memuliakan Allah dengan mentaati firman-Nya, karena Tuhan Yesus menuntut bahwa murid-muridnya itu harus hidup di dalam ketaatan. Dalam berbagai hal kita bisa memuliakan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi Allah menciptakan manusia itu supaya manusia itu berguna bagi kemuliaannya, bagi kehendaknya, dan bagi kerajaannya. Amin. Pohon ara itu tidak berguna dalam arti dia tidak bisa menghasilkan buah. Akhirnya dikutuk dan menjadi kering. Begitu juga Bapak Ibu, dengan kehidupan kita sebagai manusia, jangan sampai kita ini tidak berguna bagi kemuliaan Allah. Orang yang tidak berguna bagi kehendak Allah,
yang tidak berguna bagi kerajaan Allah pada akhirnya sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Mari Bapak Ibu, jangan sampai dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah Bapak Ibu, tetapi hasilkanlah buah dari kehidupan kita ini, yaitu buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pergunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, pakai karunia, pakai talenta kita, jangan sia-siakan semuanya itu. Selama ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita semua menghasilkan buah yang pada akhirnya buah yang kita hasilkan ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, yang kita dapat pelajari dari perikop yang kita baca. Yang ketiga, daun lebat belum tentu berbuah lebat, Bapak Ibu. Pohon ara yang tumbuh sehat, itu daunnya pasti lebat, Bapak Ibu. Kemudian makin hari pohon itu makin lebat dan diikuti adanya buah yang dihasilkan, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya daunnya saja yang lebat, seharusnya pohon ara yang sehat itu ada kuncup yang muncul, ada bunga yang muncul, ada sesuatu yang muncul, sehingga dipastikan bahwa pohon ara itu pada akhirnya pasti berbuah. Kalau pohon ara hanya daunnya saja yang lebat, tidak ada buahnya, berarti pohon ara itu sedang sakit, sedang mengalami proses yang tidak benar sehingga tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu. Seperti yang pohon ara yang Tuhan Yesus kutuk itu akhirnya menjadi kering dan mati, tidak ada tanda-tanda apapun juga yang dihasilkan dari pohon ara itu. Ketika satu kuncup pun tidak ada pohon ara yang di dalam pohon ara itu yang kelihatan, berarti sepanjang tahun itu pohon ara tidak akan menghasilkan buah. Ini adalah sindiran Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Ini menggambarkan bahwa jangan cuman daunnya saja yang lebat, tapi ternyata tidak ada buahnya. Ini sindiran kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Kelihatannya daunnya lebat, tampak indah, aktif melayani di gereja, kemudian aktif kegiatan-kegiatan rohani, hadir dalam setiap persekutuan doa, mungkin aktif di MK, tutur katanya baik, tutur katanya sopan, mungkin semua orang mengaguminya, semua orang mengancungi jempol, ini orang yang luar biasa, orang yang hebat. Namun ternyata hanya daunnya saja yang lebat, tidak menghasilkan buah. Ketika orang yang bersangkutan kembali kepada keluarganya, kembali kepada komunitasnya, kembali kepada lingkungannya, yang nampak kepribadian aslinya, Bapak Ibu. Berbeda ketika orang itu berada di lingkungan kerohanian, ketika berada di gereja, mungkin karakter aslinya mudah marah, masih tetap marah-marah, gampang tersinggung, mungkin masih gampang tersinggung, mungkin masih berkata-kata kasar, tidak ada kasih. Kalau idenya tidak disetujui, mungkin kecewa, mungkin mutung, itu sifat-sifat dan karakter-karakter yang lama. Jadi penampilan luar itu sebenarnya tidak bisa menentukan apa keadaan asli, bagaimana karakter asli dari orang tersebut, Bapak Ibu. Dalam perikop ini, kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bukanlah soal penampilan luarnya saja, tetapi buah yang bisa dihasilkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang Tuhan kecam tadi itu, hanya sanggup berdaun lebat saja kelihatan indah jika dipandang dari luarnya, tapi ternyata tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu. Kristus menghendaki kita berdaun lebat, mengikuti proses yang benar, dan terlebih lagi kita tidak hanya berdaun lebat saja,
tetapi menghasilkan buah yang lebat juga, dan buah yang kita hasilkan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari kisah ini, bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa menghakimi, Bapak Ibu. Itu menunjukkan eksistensinya bahwa dia sebagai Allah yang benar, dia sebagai Allah yang punya kuasa yang tak terbatas, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dalam perikop tersebut kita tahu bahwa pohon ara itu dikutuk Yesus karena tidak berbuah. Tindakan Tuhan Yesus ini menekankan, itu bukan perbuatan yang semena-mena, tapi justru menunjukkan eksistensinya bahwa penghakiman itu haknya Tuhan, penghakiman itu haknya Allah. Kita bisa melihat kisah tentang Tuhan Yesus. Biasanya Tuhan Yesus itu memberkati, biasanya Tuhan Yesus itu memulihkan, biasanya Tuhan Yesus itu menyembuhkan, kemudian biasanya Tuhan Yesus itu membangkitkan orang yang mati. Biasanya Tuhan Yesus mengampuni dosa. Biasanya Tuhan Yesus dalam kisahnya dia dapat menenangkan badai. Dia berkuasa atas alam semesta. Kemudian dalam kisah ini satu-satunya Tuhan Yesus yang melakukan, dia menghakimi, kemudian membinasakan pohon ara ini dan dalam kebinasaan kekal. Ini justru menunjukkan bahwa sifat-sifat kealahannya, Bapak Ibu, dia punya kuasa yang luar biasa, dia berhak menghakimi. Jadi kekuasaan mutlak ada di tangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah peringatan buat kita semua. Saat itu Tuhan Yesus pun ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia Allah yang punya kuasa. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini peringatan buat kita. Peristiwa ini peristiwa yang berulang dalam perjanjian lama, di mana Allah pernah menghukum manusia dengan air bah, di mana Allah pernah menghukum kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang. Kali ini Tuhan Yesus memberikan contoh, pohon ara ini karena tidak berbuah dikutuk, dan seketika itu pohon ara ini menjadi kering dan mati. Bapak Ibu, melalui peristiwa ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia ini adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus melalui perkataannya, Bapak Ibu, pohon ara ini dikutuk dan akhirnya menjadi kering, Bapak Ibu. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini tidak menghasilkan buah, sehingga pada saatnya kita dihakimi karena kita ini tidak menghasilkan buah, akhirnya dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pohon-pohon ara yang berbuah lebat dalam setiap kehidupan kita, supaya pada saatnya nanti kehidupan kita ini, kehidupan yang baik, kehidupan yang menghasilkan buah, dan buah kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kelima, Bapak Ibu, sebagai pohon ara, bagaimana kita bisa berbuah lebat, Bapak Ibu? Kehidupan kita digambarkan sebagai pohon ara. Yang pertama, pohon ara harus berbuah lebat, itu harus tumbuh di tanah yang baik dan subur. Ada satu kisah, Bapak Ibu, dalam Lukas pasal 13, saya bacakan ayat yang ke-7 sampai ke-9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu, pohon ara supaya tumbuh dengan baik,
maka tanah di sekitarnya itu harus dicangkul, harus digemburkan, harus diberi pupuk, Bapak Ibu, supaya pohon itu bisa akhirnya berkembang, kemudian bertumbuh dengan baik. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, tanah hati kita ini juga harus terus-menerus dicangkul, dilembutkan, kemudian dipupuk supaya tidak keras, supaya kita ini bisa menjadi tanah hati yang subur, Bapak Ibu. Supaya tanah itu bisa menyerap, ada asupan-asupan mineral-mineral yang bergizi, sehingga ada makanan rohani di situ, Bapak Ibu. Demikian pula dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan kita ini menjadi orang yang keras hati. Hati kita harus sering dicangkul, dipupuk, kemudian dilembutkan, supaya kehidupan kerohanian kita ini semakin baik. Mungkin tanah itu ada kerikil, ada batu-batu, sehingga menjadi tanah yang tidak subur. Batu-batu dan kerikil-kerikil itu pun harus diambil, dikeluarkan, dan disingkirkan supaya menjadi tanah yang gembur, bukan tanah yang keras, bukan tanah yang berbatu, sehingga akar ketika ada di situ boleh masuk ke dalam tanah makin dalam, dan bisa menyerap sari-sari makanan, nutrisi-nutrisi, sehingga pohon itu bisa tumbuh dengan baik, Bapak Ibu. Demikian pula ketika tanah hati kita ini subur, lembut, tanah yang gembur, akar boleh makin masuk ke dalam, kemudian pohon yang kita hasilkan boleh pohon yang baik, pohon yang cepat bertumbuh dengan besar, cepat tinggi, dan pada saatnya menghasilkan buah yang lebat. Amin. Mungkin ada batu-batu kepahitan, ada kita memendam sakit hati, ada rasa kecewa, ada rasa amarah dan lain-lain, harus segera kita singkirkan, Bapak Ibu. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita tumbuh di tanah hati yang lembut, supaya pohon ara itu yang gambaran dari kehidupan kita, boleh semakin berakar kuat lebih dalam, berakar kuat di dalam Kristus, boleh tumbuh sehat, semakin kuat, semakin tinggi, semakin besar, berdaun lebat, dan pada saatnya menghasilkan buah lebat yang pula yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pohon ara ini supaya dapat berbuah lebat? Akar harus aktif. Bapak Ibu, untuk suatu pertumbuhan itu memerlukan keaktifan atau cuman pasif aja, Bapak Ibu? Harus aktif, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang aktif supaya kita ini bisa bertumbuh dan pada saatnya menghasilkan buah, Bapak Ibu. Coba perhatikan pohon ini, Bapak Ibu. Mungkin gambar pohon ini, kedua pohon ini, yang satu kecil, yang satu besar. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman menanam dua buah biji dari buah yang sama, kemudian diambil bijinya, ditanam di tanah yang sama, kemudian dipupuk dengan dosis yang sama, pupuk jenis yang sama, disiram dengan air dengan takaran yang sama. Kita berharap bahwa dua biji ini bisa tumbuh bersama-sama, sama besarnya, sama tingginya, kemudian buah yang dihasilkan sama lebatnya. Tapi ternyata seringkali kenyataan yang kita dapati tidak seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu. Salah satu pohon bisa lebih tinggi dari yang lainnya, buahnya pun yang satu sedikit, yang satu banyak. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita menyelidiki, ada sesuatu hal yang luar biasa itu. Akarnya ini aktif yang mana, Bapak Ibu? Ketika akar ini, satu pohon itu akarnya lebih aktif, dia bisa menyerap makanan yang lebih banyak, masuk ke dalam tanah lebih dalam, mencari air, mencari nutrisi yang baik, sehingga pohon itu pada akhirnya bisa makin tinggi, makin berkembang, makin kuat dan berbuah banyak.
Demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu. Akar ini seperti iman, Bapak Ibu. Saya gambarkan seperti iman dalam kehidupan kerohanian. Ketika iman kita ini aktif, iman harus disertai dengan perbuatan, karena tanpa perbuatan iman itu mati, Bapak Ibu. Ketika iman kita ini aktif, masuk ke dalam tanah makin dalam di dalam Kristus, makin berakar di dalam Kristus, kita menyerap nutrisi-nutrisi yang baik, menggali firman Tuhan, merenungkan, mempraktekkan, kita pun pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, pohon yang besar, pohon yang sehat, dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu yang aktif yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Iman kita ini harus aktif, Bapak Ibu. Ketika kita ini hanya berdiam diri saja, tidak melakukan keaktifan apapun juga, kehidupan kerohanian kita akan mengalami stagnasi, mandek, dan pada akhirnya kalau itu pohon itu akan mati. Ketika iman kita, akar kita makin aktif, maka sesuatu yang kita hasilkan akan menjadi luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mulai mengaktifkan iman kita. Akar kita ini harus semakin dalam, masuk ke dalam tanah, semakin berakar di dalam Kristus. Kemudian kita harus menyerap nutrisi-nutrisi yang baik, menggali firman itu, belajar firman itu, terlebih di bulan-bulan pengajaran ini, Bapak Ibu, makin belajar, makin memperdalam firman Tuhan, supaya kita menjadi tumbuh sehat, kalau seumpama pohon ara pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita baca dalam Lukas 3 ayat yang ke-9. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, mari kita semua sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita siap menjadi pohon ara yang tumbuh di tanah yang baik, berakar kuat di dalam Kristus, kemudian tumbuh makin kuat, sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam angin-angin masalah, badai-badai kehidupan, karena pohon yang berakar kuat itu, pohon yang tahan terhadap tiupan angin yang kencang, badai yang kuat, Bapak Ibu, badai yang besar. Kemudian kita tumbuh sebagai pohon ara yang berdaun lebat, berbuah banyak, buahnya manis, supaya melalui buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar berbagai hal. Saya ulang bahwa yang pertama, Bapak Ibu, bahwa pohon ara itu harus menghasilkan buah. Yang kedua, yang tidak berbuah akhirnya menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, daun lebat belum tentu berbuah lebat. Yang keempat, Tuhan Yesus punya kuasa untuk menghakimi. Yang kelima, bagaimana pohon ara dapat berbuah lebat? Yang pertama tadi kita pelajari, tumbuh di tanah yang baik dan subur. Yang kedua, akar kita harus aktif. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang sudah Kau berikan saat ini Tuhan. Hari ini kami boleh belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Di bulan pengajaran ini Tuhan, biarlah kami semakin mau belajar lebih dalam lagi Tuhan, mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kami. Biarlah kami dalam kehidupan kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami senantiasa makin Kau sempurnakan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan,
Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua yang hadir di sini Tuhan, memberikan pengertian-pengertian yang baru, paradigma-paradigma yang baru Tuhan, supaya makin hari kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, makin hari makin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semuanya diberkati. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami kembali menghimbau untuk para pejabat, diaken, diakonus, serta semua pengurus dan jemaat. Mari kita bersama-sama untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia di gereja MDC pada hari Selasa 16 dimulai pukul 6:30 malam. Karena ini untuk bangsa Indonesia, seluruh gereja-gereja kota Surabaya, mari kita untuk ambil bagian. Karena diaspora sejahtera yang ada di Surabaya adalah bagian dari gereja yang ada di Surabaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mendoakan bangsa kita, kota kita Surabaya yang kita cintai, supaya tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ya, baik Ibu Bapak sudah kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita, hati kita, dan kita pastikan hari ini setiap kita yang sudah mengikuti ibadah, Tuhan memberkati semuanya. Oleh karena itu, biarlah hati kita tetap melekat sepenuhnya. Mari firman yang sudah kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, ibadah pelayanan, studi anak-anakmu, dan apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuat itu semuanya berhasil. Dan turunlah atas kita semuanya berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat jasmani, jiwa rohani. Kita sudah menerimanya hari ini, esok, kekal selama-lamanya, sampai Yesus datang untuk kedua kali. Yang menerima berkat dan percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, semangat dan sukacita.